Saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bernyanyi bersama-sama. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di sore hari ini Tuhan, sekiranya Engkau kuduskan para pendengar Tuhan, para penonton YouTube ini Tuhan Yesus, sekiranya Engkau kuduskan mereka semua Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka disucikan, dikuduskan, hati mereka diubahkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu di sore hari ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita buka di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-3. Kita baca satu ayat saja. Sekali lagi, Yohanes 15 ayatnya yang ke-3. Beginilah firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di ayat sini katakan, kamu telah bersih karena firman-Ku. Saudara-saudara, bagaimana? Bukan berarti karena kita sudah bersih lalu kita berbuat dosa, saudara-saudara. Karena kita sudah bersih, mari kita lakukan semua kehendak Yesus Kristus. Kita lakukan yang Yesus Kristus inginkan pada kita. Yang Tuhan Yesus inginkan apa itu? Melayani dan menyembah Dia, Tuhan. Menyembah Tuhan Yesus, saudara-saudara. Karena itu yang Yesus inginkan di akhir zaman ini. Itu yang Yesus mau untuk kita lakukan bersama-sama. Jangan berarti karena Tuhan Yesus telah tebus dengan kematiannya di atas kayu salib, lalu kita bebas berbuat dosa. Tidak, saudara-saudara. Hidup di dunia ini, saudara-saudara, kita harus membayar harga, saudara-saudara. Membayar harga bukan dengan emas dan perak, tetapi kita membayar harga, saudara-saudara, dengan memberi diri untuk keinginan atau untuk melayani Tuhan Yesus, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jangan ragu untuk melayani Tuhan. Jangan keraskan hati sebelum Yesus datang untuk yang kedua kalinya di dunia ini. Mari kita semua berbondong-bondong untuk menyembah Yesus sama-sama. Karena di dalam Alkitab pun ditulis, tidak ada seorang pun menuju rumah Bapakku kalau tidak melalui aku. Melalui aku itu siapa? Tuhan Yesus, saudara-saudara. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, saudara-saudara, agar supaya kita diluputkan dari segala dosa yang akan datang di akhir zaman. Karena akhir zaman semakin dekat, saudara-saudara, dan penuaian semakin besar-besaran terjadi. Dan orang-orang banyak yang sudah mau mendekatkan diri sama Yesus. Mari kita mendekatkan diri sama Yesus, saudara-saudara. Jangan kalian malu, jangan kalian gentar, karena Yesus itu memberi pintu maaf untuk kita bertobat, saudara-saudara. Pertobatan itu bukan hanya dari mulut keluarnya, tetapi saudara-saudara, pertobatan itu dari hati yang paling dalam. Kita melakukan pertobatan itu. Banyak orang yang mengatakan, aku telah bertobat, tetapi hanya di mulut. Kalau pertobatan itu, saudara-saudara, dengan praktiknya harus dilakukan, saudara-saudara. Karena semua orang berhak atau mudah mengatakan aku telah bertobat. Tetapi manusia dan Yesus lain, saudara-saudara. Kita mengatakan telah bertobat, tetapi Yesus belum tentu. Kalau Yesus pikir kita telah bertobat.
Jadi kalau kita bertobat saudara-saudara sungguh-sungguh agar supaya Yesus memperhitungkan kita menjadi anak yang sulung di antara sekian banyak manusia. Saudara-saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, jangan kalian takut, jangan kalian gentar. Jangan kalian gentar dengan serangan atau dengan tipu daya macam iblis. Karena iblis itu di bawah kaki orang benar, saudara-saudara. Iblis itu tidak berkuasa di atas orang benar. Apalagi banyak orang yang tergempar karena virus corona ini. Tetapi apakah virus corona ini bisa menghalau atau bisa memperkecil iman kita pada Yesus? Tidak, saudara-saudara. Malah virus corona ini membuat kita semakin mendekatkan diri sama Yesus. Karena kalau saudara-saudari tahu virus corona itu di Alkitab ada itu, saudara-saudara. Itu penyakit sampar pada ternak. Di 10 tulah itu ada, saudara-saudara. Dan ini telah terjadi. Dan penggenapan zaman segera atau sudah datang. Mari saudara-saudara buka hati untuk kita menyembah Yesus sama-sama. Agar supaya Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan dari segala macam orang-orang atau segala macam ilah-ilah lain. Yesus ditinggikan. Karena Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Yang memberi diri. Padahal Yesus tidak bersalah, tetapi dia rela memberi diri untuk menebus kesalahan manusia. Dia rela dihukum gantung. Dia rela disalibkan. Untuk menembus dosa siapa? Untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara. Mari kita merendahkan diri untuk menyembah Yesus sama-sama di akhir zaman ini. Yesus tidak lama lagi datang, saudara-saudara. Mari buka hati untuk menyembah Yesus sama-sama. Agar supaya kita menjadi anak yang sulung di antara banyak orang di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, kita mampu melakukan apa saja yang di luar logika manusia. Kita mampu melakukannya, saudara-saudara, kalau kita ada di dalam Yesus Kristus. Jangan kalian takut, saudara-saudara, jikalau engkau sedang berjalan bersama Yesus. Yesus menyertai kita, saudara-saudara, dimanapun kita berada. Karena dalam Alkitab, sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepala kita apabila kita mendekatkan diri, apabila kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Jangan kalian takut, saudara-saudara. Jikalau kalian menginjil, jikalau ada serangan balik, jangan kalian takut, jangan kalian gentar. Maju aja, tidak usah takut. Karena Yesus menyertai kita semua, orang-orang yang mendekatkan diri, orang-orang yang percaya pada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di sore hari ini hamba-Mu telah berhenti berkata-kata tentang firman-Mu, tetapi Engkau masih berkata-kata, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, para pendengar dikuduskan, disucikan Tuhan Yesus. Biar mereka menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Urapi mereka Tuhan Yesus dengan kasih dan kuasa-Mu, agar mereka bisa diperhitungkan sebagai anak sulung-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.